Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mereview buku yang berjudul Relasi Tuhan dan Manusia dengan tema Relasi Ontologis Tuhan dan Manusia karya Toshiko Izutsu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Aulia Ardiansyah, Khairul Anwar, Fika Irhama, dan Nilna Milada Aziza. Sebelum kita masuk ke topik bahasan utama, ada yang perlu kita ketahui mengenai ontologi itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa keilmuan filsafat yang ada di dunia ini itu berasal pertama kali dari Yunani kuno. Nah, kajian ontologi ini adalah salah satu adalah kajian yang pertama kali dibahas dalam filsafat Yunani kuno. Jadi, kajian ontologi ini adalah yang paling tua di antara kajian-kajian filsafat yang lainnya, yaitu menurut bahasa ontologi ya yang sebagaimana tadi kita tahu berasal dari bahasa Yunani karena awalnya juga dari Yunani, yang berarti ontos adalah ada, logos bagaimana kita tahu adalah ilmu. Jadi ilmu tentang keberadaan atau kita bisa bilang ilmu mengenai keeksistensian. Nah, sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realita, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani atau yang abstrak. Jadi, mau itu dia berbentuk jasmani kah, terlihat, bisa diraba, ataupun yang bersifat goib atau yang tidak bisa kita lihat, itu masuk ke dalam kajian ini, kajian ontologis ini. Oke. Tak usah lama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya saja. Ada 5 subbab yang akan saya bahas di sini mengenai konsep penciptaan. Yang pertama ada eksistensi manusia dan dunia dalam Weltan Secaung. Yang kedua posisi Allah sebagai pemberi eksistensi. Ketiga kehidupan orang-orang pra-Islam dikaitkan dengan eksistensi manusia. Keempat hubungan antara Tuhan dan hambanya. Kelima ketidaksadaran orang-orang Arab pra-Islam akan keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang pertama langsung saja mengenai eksistensi manusia dan dunia dalam Weltan Secaung. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Weltan Secaung, Weltan Secaung itu simpelnya adalah pandangan atau perspektif kita terhadap sesuatu. Jadi kalau saya memasukkan di sini eksistensi manusia dan dunia dalam Weltan Secaung berarti sifatnya umum, pandangan secara umum gitu. Nah, dalam Weltan Secaung ini dibahas mengenai eksistensi manusia, di mana pembahasan ini itu memunculkan sebuah persoalan yang besar. Persoalan yang besar di sini banyak ditanyakan mengenai asal mula manusia itu sendiri dan sumber dari dunia ini. Pertanyaan ini itu sebenarnya nggak usah kita tanyain ya, nggak usah dipertanyakan, karena ketika kita mempertanyakannya pun tidak akan berpengaruh apa-apa bagi kita. Namun bagi orang-orang yang mungkin ya di luar muslim atau para orientalis, mereka akan mempertanyakan hal ini, apalagi ahli filsafat yang pertama kali mempersoalkan hal ini dalam keilmuan filsafat kuno. Namun jika kita berkaca atau membuat patokan dari agama Islam, Al-Quran sendiri itu telah menjawab siapa dan apa yang menjadi eksistensi awal atau pusat eksistensi itu apa. Al-Quran menjawab bahwa pusat dari seluruh keeksistensian yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Bagi umat Islam yang mempercayainya pasti akan menyatakan hal seperti itu. Mungkin tidak untuk agama lainnya. Yang kedua, ada posisi Allah sebagai pemberi eksistensi. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki posisi sebagai pemberi eksistensi, yang mana Ia adalah satu-satunya zat yang mampu mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada. Segala sesuatu yang kita ketahui, yang bisa kita lihat, rasakan, raba, cium, itu semua ada karena Allah yang menciptakan. Bahkan hingga ke objek terkecil pun di dunia ini, Allah yang menciptakannya. Melihat fakta tersebut, jika kita terus membicarakan mengenai apa saja yang Allah ciptakan, nampaknya tidak akan ada habisnya, karena tak terhitung lah. Tak terhitung kan, tadi dari kajian ontologis ini kan masuk
yang dibahas itu adalah yang nampak dan tidak nampak. Dan sedangkan Allah memberikan kepada kita yang nampak dan juga tidak nampak. Yang nampak misalkan kayak rezeki yang bersifat harta, atau misalkan mobil, motor, dan segala macamnya. Nah, lalu ada juga yang bersifat tidak nampak seperti kesehatan, lalu seperti udara tidak nampak namun bisa kita rasakan, dan lain sebagainya. Jadi alangkah jauh lebih baiknya jika kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan Allah ciptakan, bukan memikirkannya. Karena tugas kita bukan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Tugas kita adalah untuk mensyukurinya. Sedangkan memikirkan atau menciptakan atau meniadakan itu adalah hak mutlak yang Allah miliki, bukan hak kita. Itu yang kedua. Yang kedua mengenai posisi Allah sebagai pemberi eksistensi. Yang ketiga, kehidupan orang-orang pra-Islam dikaitkan dengan eksistensi manusia. Orang-orang pra-Islam nampaknya tidak benar-benar mengetahui akan konsep ilahiyah ini, ketuhanan. Terlihat dari mereka yang menganggap bahwa berhala-berhala yang pada itu mereka sembah adalah yang menciptakan seluruhnya. Al-Quran juga menyinggung mereka yang membuat sekutu-sekutu atau sembahan selain daripada Allah. Meski memang orang-orang pra-Islam bisa dibilang tidak mengenal Allah secara hakikatnya itu siapa, namun pada naskah-naskah kuno orang jahiliyah yang terdahulu ditemukan redaksi yang membicarakan mengenai konsep ilahi yang diketahui konsep tersebut dekat dengan konsep ilahi yang terdapat dalam Al-Quran. Entah ini bersifat kebetulan ataukah tidak, yang pasti dalam teks tersebut dinyatakan seperti ini. Meski teks ini ada dalam kehidupan Arab jahiliyah, namun nampaknya hal itu tidak berefek pada kehidupan mereka. Jadi mereka mungkin hanya sekedar mengetahuinya, meneliti, tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat bahwa dalam kesehariannya mereka tidak terlalu mementingkan urusan dengan Tuhan. Mereka hanya fokus dengan urusan duniawinya saja. Bahkan mereka tidak peduli apakah setelah mati itu ada kehidupan lagi atau bagaimana, tidak ada. Mereka benar-benar pantas atau cocok untuk disebut kaum jahiliyah. Lalu poin yang keempat di sini ada hubungan antara Tuhan dan hambanya. Masih lanjutan dari yang tadi. Ketidaksadaran orang-orang Arab pra-Islam terhadap eksistensi Tuhan ini menjadi sebuah permasalahan baru mengenai hubungan Tuhan dan hambanya, karena di sini terlihat bahwa hamba yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak mengindahkan zat yang memberikan mereka segala yang dibutuhkan. Yang ada mereka malah lupa akan itu semua dan menyembuhkan apa yang dititipkan oleh Allah, sehingga hal ini dikaitkan dengan kesadaran mereka terhadap eksistensi Tuhan itu sendiri. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan jahiliyah mereka ini telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Jadi mereka kayak sadar nggak sadar aja gitu. Kadang ingat dan kadang seringnya lupa. Dan ketika ingat juga mereka justru malah menyembah berhala. Gitulah. Kita lanjut ke poin kelima mengenai ketidaksadaran orang-orang pra-Islam, orang-orang Arab pra-Islam akan keberadaan atau keeksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Arab jahiliyah ini juga tidak sadar kata-kata atau terminologi yang meliputi mengenai penciptaan Allah ini. Mereka tidak memperhatikan gitu. Padahal di naskah teks kuno itu sudah ada mengenai konsep ilahi yang mendekati dengan Al-Quran. Mereka tidak memikirkan mengenai medan semantiknya gitu. Medan semantik yang pemaknaan dari kata-kata itu mereka tidak memikirkan. Mereka hidup seakan-akan tidak memiliki beban untuk diperjuangkan. Jadi hidupnya santai banget, gak ada beban lah. Oleh karena itu melihat hal ini, Allah lewat wahyunya yakni Al-Quran sebagaimana kita tahu mencoba menyadarkan mereka dengan gagasan atau konsep ilahiyah yang mana konsep ini menjadi dasar dari konsep keeksistensian seluruh hal atau zat atau benda yang ada di alam semesta ini. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Anwar. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai relasi ontologis Tuhan dan manusia oleh Toshihiko Isuzu dalam subbab nasib. Baiklah, berikut adalah gambaran pemahaman dan ideologi masyarakat Arab jahiliyah atau pra-Islam mengenai eksistensi di dunia dan relasinya dengan Tuhan yang dijelaskan oleh Toshihiko Isuzu. Yang pertama, aspek filsafat yang terbesit oleh orang-orang Arab jahiliyah hanyalah sebatas kematian,
tidak pada asal mula eksistensi dan juga kehidupan setelahnya, yaitu alam akhirat. Nah, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal konsep penciptaan oleh Tuhan. Mereka mengenal konsep penciptaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa misalnya manusia itu Tuhan telah menciptakan manusia dan juga isi-isinya. Namun hanya saja perhatian mereka lebih banyak ditujukan kepada aspek kematian yang terus membayangi mereka selama hidup. Oke, poin selanjutnya adalah bahwasanya bangsa Arab atau masyarakat Arab pra-Islam memiliki pemahaman bahwasanya kematian merupakan kenyataan yang buruk dan sangat mereka takuti. Mereka juga tidak meyakini adanya kehidupan lain setelah di dunia, yaitu akhirat. Mereka tidak meyakini alam akhirat hingga memunculkan filsafat nihilisme pesimistik. Nah, adapun nihilisme adalah suatu paham atau aliran filsafat yang kata kerjanya adalah annihilate, yang berarti meniadakan, membasmi, memusnahkan, menghapuskan, dan melenyapkan segenap eksistensi. Nihilisme adalah sebuah pandangan filosofi yang sering dihubungkan dengan tokoh Friedrich Nietzsche. Nihilisme mengatakan bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki suatu tujuan yang jelas. Sedangkan karakter daripada nihilisme memahami bahwa realitas yang ada di alam ini hanyalah keburukan. Beranggapan bahwa fenomena-fenomena yang ada pada manusia tidak lain hanyalah penderitaan, kemalangan, kemiskinan, dan kehancuran. Aspek pesimistis inilah yang hingga pada benak masyarakat Arab pra-Islam. Hal yang menarik dari aspek ini adalah bahwa mereka, yaitu masyarakat Arab pra-Islam, meyakini suatu sosok yang menguasai dan mengekang mereka sepanjang kehidupan mereka hingga berakhir pada titik kematian. Oke, poin selanjutnya bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah juga meyakini bahwasanya manusia statusnya terlepas dari Tuhan semenjak penciptaan. Sedangkan selama kehidupan ada sosok atau penguasa dan juga tirani yang kejam yang menguasai manusia dan menguasai mereka, dan mereka sebut itu dengan dahar atau masa. Sehingga dalam hal ini relasi antara manusia dan Tuhan hanya sebatas penciptaan dan pengadaan saja. Setelah terlahirnya manusia ke dunia, mereka meyakini bahwa mereka telah terlepas dari Tuhan dan ada sosok lain yang membayangi mereka selama hidup. Lebih tepatnya disebut dengan tirani yang mengintervensi mereka. Itulah keyakinan masyarakat Arab jahiliyah atau pra-Islam. Kemudian pemahaman selanjutnya adalah dalam keyakinan Arab jahiliyah, dahar merupakan sosok tirani. Dahar merupakan sosok tirani atau penguasa pembawa kerusakan sepanjang kehidupan manusia dari lahir hingga kematiannya. Dahar disebut juga dengan nasib. Nah, dalam beberapa syair Arab pra-Islam, dahar atau nasib seringkali digambarkan sebagai suatu kekuatan dahsyat yang siap menerkam dan tak kenal belas kasihan. Kadangkala dahar juga digambarkan sebagai hewan buas yang siap mencabik-cabik mangsanya tanpa belas kasih. Nah, dari kedua hal ini menggambarkan betapa putus asa mereka kepada kehidupan dan pasrah kepada kenyataan hingga memunculkan paham nihilisme pesimistik seperti yang telah disinggung sebelumnya. Nah, mungkin itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya nasib ini akan lebih dijelaskan lebih mendetail pada penjelasan selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya, sebagaimana telah kita ketahui, dahar merupakan waktu yang panjang dan tanpa batas, yang bertujuan untuk menunjukkan arti waktu berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan ini, yaitu sejak diciptakannya sampai punahnya alam semesta ini. Kemudian, bagaimana sikap
atau pandangan masyarakat jahiliyah pagan atau masa pra-Islam terhadap kehidupan atau kematian. Nah, di sini masyarakat jahiliyah pagan atau masa pra-Islam mengungkapkan kematian sangatlah terikat oleh masa atau dahr. Sebagaimana argumentasi masyarakat Arab jahiliyah, Al-Quran dengan tegas memberikan posisi yang khas bahwa kematian adalah sebagai sesuatu yang natural atau sebagai fenomena biologis yang merupakan titik akhir dari sebuah kehidupan dunia. Atau dengan kata lain bahwa titik akhir kematian Arab pagan adalah dahr. Adapun titik akhir kematian dalam konsep Al-Quran adalah ajal. Kata ajal atau yang berarti hari yang telah dijanjikan atau ditetapkan adalah struktur kata yang memberikan sinyal yang pasti dan mutlak, dan bukan dari hasil imajinasi pandangan Arab pagan itu sendiri. Tentunya ajal ini sudah ketetapan dari Allah. Dalam buku yang kami baca, yaitu menurut Isuzu, menyimpulkan bahwa pandangan dari masyarakat pra-Islam terhadap kehidupan manusia merupakan sesuatu yang gelap dan misteri. Gelap dan misteri dalam kekuasaannya terhadap proses kehidupan setiap orang, dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Seluruh masa kehidupan difahami sebagai serangkaian peristiwa yang penuh dengan bencana. Kemudian nasib manusia berada dalam genggaman waktu yang menindas dan menjajah manusia, sehingga masyarakat Arab pra-Islam, mereka itu selalu berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dahr juga diungkapkan dengan kata-kata khusus seperti kata suruf, hadaton, atau hawadis, di mana kata-kata tersebut mempunyai arti giliran, keberuntungan, giliran dalam arti keberuntungan yang tidak dapat ditebak. Orang-orang Arab pra-Islam meyakini bahwa titik akhir jangka kehidupan manusia ini sudah ditentukan sebelumnya, atau dapat dikatakan manusia ini sudah mempunyai hari yang telah dijanjikan. Kemudian konsep akhir tujuan dari dahr. Dari gambar tersebut kita dapat melihat adanya titik akhir dari sebuah perjalanan hidup, yaitu kematian, di mana titik akhir ini berkaitan dengan kematian sama halnya seperti dengan penciptaan. Dan penciptaan berkaitan dengan kelahiran. Tetapi dari semua ini belum menunjukkan akhir dari perjalanan hidup. Selanjutnya, makna dahr dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dahr adalah masa sebelum penciptaan. Yang kedua, dahr adalah masa yang dilalui alam semesta, mulai dari masa penciptaan hingga kehancuran. Yang ketiga, dahr adalah waktu berangsurnya siang dan malam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Poin selanjutnya yaitu Allah tidak menaruh perhatian pada apa yang telah diciptakannya karena tugas tersebut telah diambil oleh wujud lain yang disebut dahr. Ini bukan merupakan sistem Islam yang baru, melainkan konsep jahiliyah yang lama, di mana Allah tidak menaruh perhatian pada apa yang telah diciptakannya, seperti ayah yang tak bertanggung jawab dan tidak menaruh perhatian terhadap anak-anaknya. Aktivitas kreatif Allah adalah awal maupun akhir intervensinya dalam urusan manusia, sehingga semua urusan manusia di bumi bukanlah urusan Allah, tetapi tugas dari dahr tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem Islam,
di mana penciptaan hanya menandai awal kekuasaan Tuhan terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Segala urusan manusia di bumi dalam pengawasan ketat Allah, bukan lagi dahar seperti konsep jahiliyah. Poin selanjutnya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sistem Islam yang baru itu membantah eksistensi dahar secara terang-terangan karena dengan alasan dahar itu merupakan hasil imajinasi yang tidak berdasar. Seluruh perjalanan hidup manusia kemudian ditempatkan dalam kendali Tuhan secara mutlak. Kemudian, konsep ajal tetap ada dalam sistem Islam sebagaimana pada zaman jahiliyah. Tentu saja masalah kematian tetap ada karena ia merupakan suatu yang niscaya. Ini karena Allah telah menetapkan kematian bagi semua manusia dan Allah yang memberikan hidup dan mati menurut kehendaknya. Di sini ajal dalam pengertian Welstanschauung baru bukanlah titik akhir eksistensi manusia. Sebaliknya, kematian merupakan permulaan kehidupan yang sama sekali baru dan lain atau disebut kehidupan yang abadi. Dalam sistem ini, ajal atau kematian pada setiap orang tidak lain adalah sebagai tahap pertengahan dari seluruh rentang kehidupannya. Suatu titik balik dalam sejarah kehidupan yang terletak antara dunia dan akhirat. Berbeda dengan pandangan jahiliyah tentang kehidupan yang tidak melihat sesuatu pun di balik ajal. Pandangan Al-Quran secara jelas melihat di balik ajal ada kehidupan yang nyata karena ia abadi atau kholid sebagaimana selalu ditegaskan dalam Al-Quran. Tak hanya manusia yang memiliki ajal, namun dunia yang kita tempati, dunia yang manusia tempati sendiri mempunyai ajal yang tidak lain adalah waktu atau as-sa'ah, hari pengadilan. Kemudian kita menilik kepada konsep qada dan qadar. Seperti yang kita tahu, manusia hidup di dunia ini melewati berbagai proses. Ketika kita sudah dilahirkan, maka kita sudah melewati awal penciptaan, kemudian kita melewati berbagai proses dan segala urusan dalam pengawasan ketat Tuhan atau Allah. Demikian penjelasan dari kami tentang relasi ontologis Tuhan dan manusia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.